Leni, seorang wanita berusia 60 tahun yang merupakan ibu rumah tangga dan kesehariannya bekerja sebagai penjual gorengan. Pada suatu siang, Ibu Leni beserta anaknya Laila menikmati makan siang berupa nasi padang yang ditemani dengan es teh jumbo dan gorengan hasil sisa dari jualan hari. Bu, ini gorengannya. Oh iya, sini kamu Lela. Nggak mau makan sekalian? Ya boleh, sekalian aja, aku juga udah lapar. Udah, yuk makan. Kalau nasi padang ya Bu? Iya. Ini bukan beli ayam. Bu, aku haus deh, mau minum boleh nggak? Iya boleh, ambil aja. Ini es teh juga ya? Iya, ibu beliin kesukaan kamu. Beli di mana Bu? Di depan tuh tadi. Manis enak. Nih Bu, sudah selesai, Bu mau ke belakang dulu ya. Ya Bu. Aduh, nih anak. Laila, kamu itu makan kok nggak dihabisin kayak gini nih. Kamu kira nggak ini warung? Nggak cuci piring segala. Laila. Iya Bu, bentar. Apa sih Bu? Aku lagi nonton drakor ini. Nanti aja Bu, cuci piringnya. Lanjutin dulu nih drakornya. Sekarang dicuci. Bu, ini tuh lagi. Sekarang Laila. Nanti lagi 5 menit aja. Udah lah. Oh, udah. Gila. Nyebelin banget sih ini. Ih, sebel. Gila. 안녕하셨어요, 사모님. 병원님도 계셨네요. 어머나, 네, 역시. 정말 혜선이가 좋아하겠네요. 아우, 여기까지 왔어. Laila, ibu kok terasa pusing ya? Laila. Astagfirullah, nih anak kok dipanggil gak nyaut-nyaut kayak gak peduli banget sama ibu. Astagfirullah, Ibu kenapa Bu? Ini loh, ibu tuh pusing banget. Kamu tuh dari tadi dipanggil gak nyaut-nyaut. Oh ya udah, kalau gitu kita siap-siap ya ke RS. Ayo Bu, aku bantu. Laila, hati-hati, ini Ibu mau jatuh. Kamu naik motornya benar. Pak, IG-nya sebelah mana ya Pak? Oh iya, aku masih sakit nggak Bu? Oh iya, nanti tunggu suster ya. Selamat siang Ibu, Adek. Siang Sus. Perkenalkan, saya perawat Anissa. Di sini siapa? Dek yang sakit? Ibu saya. Oh baik Ibu, perkenalkan saya perawat Anissa yang akan memeriksa Ibu pada hari ini. Boleh disebutkan Bu nama, usia dan alamatnya? Nama saya Leni. Usianya 60 tahun. Alamatnya di bagian samping mana? Oh iya Ibu Leni, kalau boleh tahu keluhannya apa Bu? Saya pusing sama bagian leher saya sakit. Oh baik,
susnya Bu ya. Nanti saya akan periksa, waktunya sekitar 10 menit. Apa Ibu sudah siap? Setelah dilakukan pengajian dan pemeriksaan tanda-tanda vital, diperoleh tekanan darah Ibu Leni sebesar 180/40 mm air raksa, untuk suhunya 36,8 derajat Celcius, frekuensi nafas 22 kali per menit, dan frekuensi nadi 105 kali per menit. Kondisi Ibu Leni ini setelah dilakukan pemeriksaan dan pengajian lebih lanjut oleh perawat, diperoleh diagnosa medis berupa hipertensi. Dan diagnosa keperawatannya adalah yang pertama, defisiensi pengetahuan tentang hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan mengenal masalah kesehatan didasarkan dengan menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Lalu yang kedua, ada gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit didasarkan dengan mengeluh tidak nyaman pada tengkuk. Lalu yang ketiga adalah resiko penurunan curah jantung berdasarkan dengan perubahan afterload didasarkan dengan peningkatan tekanan darah. Kemudian perawat-perawat yang bertugas di rumah sakit melakukan intervensi kepada Ibu Leni berupa mengkaji tingkat pengetahuan terkait masalah pada Ibu Leni dan keluarga, dan memberikan informasi kepada keluarga mengenai diet rendah garam serta makanan apa saja yang tidak dianjurkan dikonsumsi oleh pasien. Misi, selamat sore Ibu. Selamat sore, Sus. Apa benar dengan Ibu Leni usia 60 tahun yang beralamat tinggal Banjarsari, Tembalang? Iya, benar. Boleh saya cek terlebih dahulu Ibu dengan pasiennya? Oh, sudah benar ya. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Vila, perawat yang bertugas pada sore hari ini. Bagaimana Ibu kondisinya? Apakah sudah mendingan? Udah mendingan sih, Sus, tapi masih agak lemes sedikit. Syukur alhamdulillah kalau begitu Ibu. Jadi Ibu, kedatangan saya di sini saya ingin melakukan edukasi terkait masalah hipertensi. Tujuannya agar Ibu memahami masalah hipertensi yang Ibu alami saat ini, dan diharapkan nanti Ibu dapat mengubah kebiasaan Ibu sesuai dengan anjuran pasien hipertensi. Edukasi ini akan dilakukan kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu sudah siap? Ya, boleh, Sus. Lagian saya juga tidak tahu apa-apa terkait hipertensi. Baik kalau begitu. Jadi Ibu sudah saya jelaskan mengenai apa itu hipertensi, gejalanya seperti apa, lalu komplikasi yang mungkin akan terjadi, serta pencegahan dan pengobatannya. Lalu apakah adik dan Ibu sudah paham mengenai masalah hipertensi? Sudah, Sus. Mungkin bisa Ibu sebutkan apa itu hipertensi? Hipertensi itu ketika tekanan darah kita tinggi. Kisarannya itu normalnya 120/80, Sus. Tapi ketika tadi di tensi, tekanan darah saya 180/140. Itu tinggi ya, Sus? Iya, memang cukup tinggi. Lalu mungkin Ibu bisa sebutkan gejala yang akan terjadi jika seseorang mengalami hipertensi? Gejalanya itu seperti pusing, nyeri di bagian tengkuk, sama lemes aja sih, Sus. Ya, jadi benar sekali apa yang Ibu sebutkan. Jadi masalah hipertensi itu adalah masalah kesehatan yang terjadi jika tekanan darah seseorang melebihi dari batas normal, yaitu 120/80. Dan gejalanya benar yang seperti udah Ibu sebutkan, akan terjadi
pusing, lalu nyeri tengkuk dan lemas. Kemudian bisa juga sesak nafas dan nyeri dada. Kemudian untuk kebiasaannya, apakah Ibu masih ingat kebiasaan yang harus dijalani oleh penderita hipertensi? Mungkin Ade bisa disebutkan? Jadi orang hipertensi itu harus mengurangi makanan yang tinggi garam seperti ikan asin. Kemudian orang hipertensi juga harus mengurangi makanan yang berminyak seperti gorengan yang sering ibu konsumsi. Kemudian juga harus mengurangi makanan yang tinggi lemak seperti nasi padang. Selain itu, untuk konsumsi sayurnya juga harus cukup, dan untuk pola tidur, kemudian pola istirahat juga harus cukup juga. Untuk olahraganya minimal 30 menit per hari ya, Sus. Betul sekali Ade, berarti Ade sudah paham ya. Kalau gitu, Ibu semenjak dirawat di rumah sakit tadi siang sudah melakukan apa saja? Yang sudah saya lakukan itu, saya udah mengurangi konsumsi garam, lagian makanan di rumah sakit juga sudah sesuai dengan pasien hipertensi seperti saya, Sus. Namun untuk olahraganya sendiri, karena saya masih opnam, jadi saya belum bisa melakukannya karena masih terbatas. Oh, tidak apa-apa Ibu, perlahan saja. Nanti untuk olahraga bisa dilakukan setelah kondisi Ibu sudah mendingan. Lalu untuk konsumsi cairan seperti air mineral dan makanan yang telah disediakan di rumah sakit, apakah Ibu selalu habiskan? Belum nih, Sus, masih banyak, air putihnya juga belum diminum. Kurang suka gitu minum air putih. Oh, tidak apa-apa, nanti Ade bantu memantau ibunya ya, karena ini penting juga untuk pemenuhan gizi dari ibunya. Lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Ade dan Ibu? Iya, Sus, nanti coba saya usahakan minum air putih yang cukup serta konsumsi makanan yang bergizi. Tapi saya ingin tanya, Sus, untuk makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak dikonsumsi itu apa aja ya, Sus? Baik, untuk jenis-jenis makanan yang perlu dihindari dari Ibu adalah makanan yang tinggi garam, serta makanan yang dapat memicu tekanan darahnya meningkat, seperti gorengan, lalu yang berlemak, seperti gulai, nasi padang, dan Ibu bisa mengubahnya dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, kale. Dan tadi sudah saya jelaskan juga ya bahwa penyakit hipertensi itu dapat diturunkan karena Ibu Leni telah mengidap hipertensi. Berarti Ade tahu kan bahwa Ade itu beresiko untuk terkena hipertensi? Iya, tahu, dan sekarang jadi lebih sadar gitu sama lebih aware sih ke kesehatan diri sendiri. Untuk kedepannya mungkin saya akan menjaga pola kesehatan saya, dan saya juga nggak mau nih kena hipertensi kayak ibu. Tapi kayaknya susah ya, Sus. Gimana sih caranya? Oh, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Nanti juga akan terbiasa. Nanti adenya mungkin boleh bantu memantau ibunya, dan ibu dan adenya boleh juga untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Tapi jika kondisi ibunya mengkhawatirkan, mungkin Ade bisa untuk konsultasikan ke dokter. Terima kasih, Sus. Lalu ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus. Ibu, saya mulai ya Ibu untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam ya. Jadi Ibu bisa melakukan nafas dalam, lalu Ibu tahan dan hembuskan lewat mulut. Mungkin bisa Ibu lakukan berkali-kali, selama kurang lebih 5 kali ya Ibu. Baik, mungkin Ibu bisa buat. Mulai ya Ibu. Tahan, terus hembuskan. Sekali lagi. Tahan, hembuskan. Baik. Jadi Ibu sudah saya ajarkan teknik relaksasi dalamnya. Mungkin Ibu bisa menyebutkan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat kita lebih rileks aja, Sus. Benar sekali Ibu. Kalau gitu mungkin Ibu bisa tunjukkan ke saya bagaimana cara untuk melakukan teknik relaksasi tersebut. Caranya dengan menarik nafas, lalu tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan perlahan. Benar. Lalu pada saat melakukannya apakah Ibu ada kendala dan kesusahan? Tidak ada, Sus. Baik, kalau gitu adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Sus. Kalau begitu, saya sudahi dulu ya Ibu sesi kali ini karena saya sudah memberikan edukasi terkait masalah hipertensi dan juga mengenai teknik relaksasi dalam. Apabila Ibu dan adanya ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa memencet tombol yang ada di atas bed untuk memanggil perawat. Kalau gitu, saya permisi dulu ya Ibu, Ade. Ya, terima kasih, Sus. Sama-sama. Selamat sore. Ya, sore.
Selamat pagi Bu Leni, selamat pagi adik. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Isma yang akan memeriksa kondisi Ibu Leni pada hari ini. Bagaimana perasaannya Ibu? Sudah agak mendingan, Sus. Udah nggak ada nyeri di tengkuk, badan saya juga udah agak seger. Terus tadi dikasih tahu kalau hari ini saya boleh pulang ya, Sus. Baik, nanti jika hasil pemeriksaan hari ini sudah baik, kemungkinan besar akan diperbolehkan pulang oleh dokter. Ya, semoga hasilnya baik ya, Sus. Saya periksa terlebih dahulu ya Ibu. Iya, Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan yang kemarin kan sempat tidak normal ya Ibu, namun sekarang sudah mulai normal kembali. Dan untuk hasil tekanan darahnya juga tadi sudah membaik, namun masih agak sedikit tinggi ya. Nah, setelah pulang ke rumah, Ibu bisa melakukan perawatan lanjutan dan melakukan kontrol secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Nah, adik nanti bisa dipantau terus ya kesehatan ibunya. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan ya terkait edukasi makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi, khususnya makanan yang rendah garam. Nah, nanti adik bisa bantu memantau pola konsumsi makanan ibunya supaya ibunya tidak mengonsumsi makanan yang tinggi garam. Nah, selain itu adik juga bisa mulai belajar dari sekarang untuk mengonsumsi makanan yang rendah garam supaya tidak terkena hipertensi juga. baik. Untuk kondisi saya sudah mulai membaik ya, Sus. Saya juga akan berusaha supaya kondisi saya tetap stabil. Selain itu juga saya akan memantau kondisi ibu saya terus, dan mulai dari sekarang saya juga akan menjaga pola makan saya, kemudian pola hidup saya juga, supaya kita berdua sama-sama menjaga kesehatan. Baik, sudah bagus sekali ya, adik dan ibu sudah memiliki kesadaran masing-masing. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Dari adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya saya akan menanyakan terkait terapi nafas dalam yang sebelumnya telah diajarkan oleh perawat villa 3 hari yang lalu. Apakah ibu masih rutin melakukannya saat ibu merasa banyak pikiran? Nah, selanjutnya setelah dilakukan evaluasi oleh perawat villa, selanjutnya saya akan melakukan rencana yang nantinya bisa ibu lakukan setelah pulang ke rumah. Terapinya tuh sering saya lakukan, Sus, tapi kurang ada efeknya di saya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat ibu merasa tidak rileks? Mungkin bisa disebutkan? Saya tuh sebenarnya sedih, soalnya di sini yang nemenin cuma Laila aja. Kayak anak-anak saya tuh kayak gak peduli sama saya. Jadi saya merasa sendiri gitu. Baik, setelah itu saya akan memberikan cara lain yang nantinya bisa ibu lakukan, yaitu terapi 5 jari. Nah, setelah ini saya akan ajarkan ibu terlebih dahulu untuk melakukan terapi 5 jari, dan ibu bisa menerapkannya juga saat di rumah nanti. Bagaimana perasaannya ibu setelah melakukan terapi 5 jari ini? Ya lebih rileks sih, Sus, lebih enak daripada terapi sebelumnya. Untuk kedepannya, ibu bisa dijaga terus ya emosinya, dan adik juga bisa lebih nurut lagi kepada ibunya. Adik juga bisa mengkomunikasikan kepada kakak-kakaknya untuk meluangkan waktunya kepada ibunya supaya ibu tidak merasa kesepian lagi. Iya, Laila juga jangan bikin ibu stres, makanya kalau dibilangin tuh harus yang nurut, gak boleh ngeyel-ngeyel.
Iya, maafin Layla ya Ibu. Mungkin nanti Layla coba ngontrol emosi juga biar Ibu nggak marah-marah, terus Layla lebih nurut lagi. Selain itu, nanti Layla juga coba deh komunikasiin sama kakak-kakak supaya bisa pada pulang dan bisa coba call Ibu minimal sehari sekali lah biar Ibu merasa nggak kesepian. Terima kasih banyak ya Sus sudah memberikan banyak saran kepada Ibu saya. Sama-sama, sebelum sesi ini berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih. Terima kasih Sus. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, perawat melakukan evaluasi dan hasil yang diperoleh, Ibu Leni sudah mengatakan bahwa beliau sudah melaksanakan atau menerapkan intervensi-intervensi yang diberikan oleh perawat. Lalu hasil pemeriksaan terakhir juga menunjukkan bahwa kondisi Ibu Leni sudah jauh lebih baik, sudah terdapat perubahan yang lebih signifikan, meskipun masih terdapat beberapa kriteria hasil yang belum sesuai dengan tujuan di awal. Namun, atas izin dokter, Ibu Leni sudah diperbolehkan untuk pulang. Maka dari itu diberikanlah rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan di rumah dengan keterlibatan keluarga.